Baik, assalamualaikum pemirsa Tada Interview. Pemirsa, Askot PSSI Kota Probolinggo saat ini telah memiliki ketua baru, di mana ketua baru ini dipilih melalui Kongres PSSI Kota Probolinggo yang telah digelar pada bulan April lalu. Nah, sosok baru ini ialah Eko Purwanto. Kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apa persepak bola di Kota Probolinggo ini dan bagaimanakah perkembangan PSSI Kota Probolinggo di bawah kepemimpinan Bapak Eko Purwanto ini. Saat ini Tada Interview sudah bersama beliau. Karena itu kita langsung saja menyapa beliau pada hari ini. Sibuk Bapak, sibuk apa? Assalamualaikum, sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Wah, luar biasa sekali ya sosok beliau ini. Nah, seperti yang saya sampaikan pemirsa, sosok baru ini adalah Bapak Eko Purwanto. Kemudian beliau beralih ke politik melalui partai PKB. Beliau mencalonkan diri sebagai DPRD Kota Probolinggo dan alhamdulillah dia berikan amanah tersebut, dan saat ini beliau diberikan amanah menjabat sebagai Ketua PSSI Kota Probolinggo. Pak Eko, nggak capek Pak? Banyak hal yang saat ini tengah menjadi fokus jenengan. Enggak, kalau kita bilang capek ya capek ya. Tapi namanya amanah yang diberikan kepada saya itu sebagai tantangan yang baru buat saya, termasuk ini yang di Askot, ini tantangan baru. Yang mana tantangan ini ya harus saya laksanakan. Betul. Gitu. Betul, memang harus dilaksanakan karena sudah diamanahkan dan masyarakat percaya ya seperti itu Pak ya. Baik, berbicara sepak bola ini Pak, apa sebenarnya memang senang gitu untuk sepak bola ini? Kalau bicara senang sepak bola ya emang kita fanatik ya. Kita fanatik, apalagi saya juga dulu menjadi supporter ya, bukan hanya di Probolinggo aja. Saya juga pernah gandol Pak, gandol. Ya, gandol truk itu supaya bisa hadir, bisa melihat tim-tim apa klub kita yang kita cintai. Penasaran apa salah satu tim klub yang disenangi dulu pada masa mudanya? Sekarang muda sih Pak ya. Iya, sekarang muda pemirsa. Baik, apa itu Pak? Kalau boleh tahu? Yang di Indonesia apa di lokal apa gimana ini? Mulai dari lokal sampai Indonesia, boleh nih untuk ya kita bicara sepak bola, untuk tim sepak bola yang di luar kita klub ya. Memang saya pribadi, saya adalah fan berat dari MU. Wah, MU, tim Hera MU. Red Devil. Kemudian untuk lokal Bapak dan nasional mungkin? Yang pastinya saya kan asli Lamongan ya. Saya asli Lamongan. Saya keluaran Lamongan, pencinta sepak bola. Ya, saya juga pendukung besar, fan berat juga di Persela. Kalau sekarang ya pastinya saya harus mengembangkan bagaimana Persipro ini ke depan. Itu dia PR-nya. Karena sekarang sudah tinggal di Probolinggo dan mau tidak mau ya dicintai harus Persipro. Seperti itu ya Pak ya. Baik, Pak Eko sudah menjadi anggota DPRD Kota Probolinggo, kan sekarang mendapat amanah menjadi Askot PSSI. Apa yakin Bapak kedua tugas ini bisa terlaksana dengan baik dan benar-benar memberikan respon yang baik kepada masyarakat? Tergantung kita aja. Tergantung kita bisa mengatur waktu ya. Semuanya harus butuh keprofesionalan di sini. Bagaimana kita bisa mengatur waktu, setidaknya kita itu bisa fokus dalam satu pekerjaan. Contoh ya, sekarang juga ada RJP. Ya. Kita juga harus fokus di sana, ada pembahasan. Betul. Ya, jangan sampai kita meninggalkan tugas intinya. Namun di sini juga saya punya tugas sebagai ketua Askot. Ya harus meluangkan waktunya. Tidak bisa siang untuk rapat, ya saya agendakan untuk malam. Kalau ada kegiatan di kantor malam, setidaknya ya saya siang untuk ketemu sama teman-teman, musyawarah, rapat dan lain sebagainya pada siang hari kita seperti itu. Jadi memang karena dua hal yang berbeda ya Pak. Kegiatannya ada dua hal yang berbeda, mau tidak mau memang harus membagi waktu. Baik, Pak Eko, setelah Kongres PSSI ini digelar, apakah sudah menyusun program untuk 1 tahun ke depan atau di masa kepemimpinan Bapak? Oke. Untuk tahun 2022, agenda Askot masih menunggu agenda yang ada di Asprof. Insya Allah tanggal 20 ini ada kongres ya, yang diselenggarakan oleh provinsi tanggal 20. Namun kita sudah menyusun, Mbak, bagaimana agenda kita ke depan. Contoh ya, kita untuk ke depan ini ada beberapa turnamen
Selain dari turnamen yang mana itu kita memakai anggaran Askot Kota Probolinggo, kita juga ada turnamen di luar dari anggaran dari Askot. Nah, kalau dari anggaran Askot kita itu ke depan akan menggulirkan ya untuk usia U17 untuk lokalnya, dalam rangka mempersiapkan kompetisi yaitu Suratin. Tingkat nasional nanti itu ya Suratin kayak gitu. Jadi penjaringannya, penjaringannya dari situ. Selain itu kita juga nanti insya Allah ini masih dalam proses kita menawarkan kepada teman-teman klub, kita akan memutar juga Persipur yang senior ya, dalam rangka penjaringan juga, dalam mempersiapkan nanti itu di Liga 3-nya. Di Liga 3. Baik. Lalu Bapak itu kan ke depan seperti itu ya. Kemudian agenda istimewa apa yang ada di 2022 Bapak? Karena bagaimanapun 2022 ini masih ada sisa berapa bulan ya, dan ini perlu masyarakat ini menunggu-nunggu gitu loh. Kegiatan apa ini yang akan dilakukan di 2022 untuk PSSI Kota Probolinggo? Untuk tahun 2022 kita tidak bisa ngomong banyak Mbak. Ya tadi yang saya sampaikan tadi ada beberapa, dan juga dalam waktu dekat, kita tanggal 15 besok ya, tepatnya besok kita sudah mulai ada turnamen Liga Kecamatan. Setelah itu kita di bulan Agustus tanggal 11 ada festival ya, festival U12 tingkat nasional. Festival U12 tingkat nasional. Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 11, 13, 14, 3 hari akan kita gelar di Stadion Bayu Angga Kota Probolinggo. Wah, baik, ini harus didukung, ini langkah baru dari PSSI Kota Probolinggo. Baik, Bapak, kita beralih ke program pembinaan dan prestasi ya Bapak ya. Ini kan kita ketahui bersama bahwasannya ini kan PSSI tentu kan memiliki program dan pembinaan untuk atlet-atletnya. Kemudian bagaimana Askot ini kemudian mengelaborasikan program pembinaan dan prestasi Bapak? Iya Mbak, untuk tahun 2022 kalau kita berbicara anggaran, kita berbicara pembinaan, otomatis bagaimana anggarannya, kan gitu. Ya. Untuk tahun ini anggaran... Tapi bukan itu, berbicara anggaran, bukannya anggaran PSSI sangat fantasi ya Pak ya, untuk anggaran sepak bola ini? Iya, sangat besar sebenarnya kebutuhannya. Kita berbicara pembinaan dengan biaya minim, tetap kita akan menjalankan pembinaan. Makanya dalam masa periode kita, periode saya, dalam pemimpinan saya, nanti ke depan paling utama itu nanti langkah awal saya pengen itu untuk tertib administratifnya. Tertib administrasi dulu, karena itu penting ya Pak ya? Makanya sekarang itu sampai tanggal 5, kita batas tanggal 5, pendaftaran ulang bagi klub-klub yang sudah ada di Kota Probolinggo. Tentunya di bawah naungan PSSI? Iya, bagi klub-klub yang sudah ada di Probolinggo ini mendaftarkan ulang kembali. Dengan persyaratan, contoh harus ada kantor sekretariatannya, harus ada lapangan yang mau dipakai untuk latihan, domisili nanti dari kelurahan, dengan harapan apa? Ada klub yang tidak masuk dalam naungan Askot Kota Probolinggo, yang mana itu punya potensi, kan gitu. Kita memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi klub-klub yang ada ini. Sepak bolanya. Ya, di samping itu, dalam pembinaan, tadi saya sampaikan bahwa tahun ini tidak ada anggaran untuk pembinaan. Namun kita laksanakan dengan cara ada beberapa menggulirkan kompetisi-kompetisi ini. Ini sebagai langkah-langkah kita untuk menjaring dan melihat potensi-potensi apa yang ada di SSB ini. Baik. Nah, tadi barusan sudah disinggung tentang SSB ini tadi. Tapi bagaimana kemudian Askot PSSI Kota Probolinggo ini menempatkan SSB atau sekolah sepak bola yang ada ini Pak? Untuk SSB ini kita... Ada berapa sih Pak? Kalau adakah tahu mungkin? SSB ada Kota Probolinggo ada 13 ya. 13. Ada 13, yang satu itu Persipro. Ya. Ada 13 termasuk ya SSB Superkid dan lain sebagainya, ada Scorpion dan lain sebagainya. Ada 13. Nah, bagaimana kemudian dari 13 itu bisa satu visi, satu misi untuk bergabung sama Askot PSSI, Pak? Ya, intinya bagaimana komunikasi kita lah. Nah, kita undang, termasuk gini, pengurus Askot. Ya.
ini semuanya juga pemilik klub. Oh. Jadi hubungannya sangat erat sekali, sangat kental sekali. Esko yang ada di Ascot Kota Probolinggo ini juga yang mempunyai klub-klub yang ada di Kota Probolinggo. Secara tidak langsung dalam rapat apapun kita pasti akan ada komunikasi di sini. Itu langkah-langkah kita. Jadi memang sekarang pengurus yang ada itu memang diambilkan dari salah satunya memang dari pengurus SSB itu tadi Pak ya. Pengurus SSB. Tadi, ya. Baik, Pak Eko, ini kan untuk menggelarakan kembali sepak bola di Kota Probolinggo yang selama ini bisa dibilang vakum ya Pak, atau sedang istirahat lah gitu. Nah ini kan di masing-masing kelurahan ini kan punya lapangan ya Pak ya, tidak salah kan masing-masing kelurahan punya lapangan. Nah, apakah ini bisa dijadikan sebagai modal yang harus terpenuhi oleh PSSI Pak? Seharusnya ya, cuman ada beberapa kendala. Setelah saya masuk, setelah saya melihat juga ada beberapa kendala. Bagaimana lapangan-lapangan yang ada di desa-desa, di kelurahan-kelurahan ini mendapatkan apa pemeliharaan lah dari kota, dari pemerintah kota. Namun ada kendala. Salah satu contoh lapangan A. Lapangan A ini bagaimana ada anggaran yang bersumber dari Dispopar, yang mana nantinya akan menjadi pemeliharaan, contoh pemotongan rumput dan lain sebagainya. Betul. Dan ini kan pemeliharaan ini kan tidak bisa terlaksanakan karena apa? Status, ya. Kepemilikan tanah itu status tanah sendiri. Selama ini banyak lapangan-lapangan ini yang masih berstatus aset. Kalau kita melakukan pemeliharaan aset kan tidak mungkin lah, ya, tidak mungkin bisa. Seharusnya lapangan itu harus diserahkan ke Dispopar dalam hari ini, baru nanti lapangan-lapangan ini bisa dianggarkan untuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Makanya di sini saya juga menginformasikan bagi seluruh warga Kota Probolinggo, mungkin ada yang belum tahu bagaimana lapangan ini kok tidak ada sentuhan dari pemerintah, kok tidak ada ini. Kok dibiarkan seperti itu ya? Ya, pemerintah tidak bisa memberikan bantuan, tidak bisa melakukan pemeliharaan dikarenakan status tanah. Kok tanah aset mau dipelihara, mau ada pemeliharaan dari Dispopar ya, kan tidak bisa, tidak diperbolehkan, kecuali tanah tersebut dilimpahkan dulu ke Dispopar. Dispopar nanti akan membuka anggaran untuk pemeliharaan tiap bulannya dan lain sebagainya. Untuk pemotongan rumput, pembuatan garis dan lain sebagainya itu hanya ada di Dispopar gitu. Ya, itu memang salah satu problem yang saat ini terjadi Pak ya. Banyak memang lapangan-lapangan yang terletak atau berada di kelurahan ini memang terlihat tidak terurus seperti itu Pak ya. Jadi sangat kalau orang ngomong itu mubazir kalau tidak dimanfaatkan atau tidak dikelola dengan baik. Seperti itu. Baik, Pak Eko, selain sepak bola, Pak Eko ini kabarnya juga ingin menghidupkan juga futsal. Terakhir kita ketemu itu beliau itu juga menyinggung masalah futsal. Nah, ini bagaimana Pak? Langkah yang akan dilakukan seperti apa? Ya, Mbak, kebetulan untuk futsal juga di bawah naungan Ascot ya. Kita berbicara futsal. Kemarin saya juga sudah ketemu sama Pak Tarmizi selaku ketuanya futsal. Kita berbicara banyak di sana juga. Saya meminta bagaimana Pak Tarmizi dengan keadaan anggaran ini kita bisa membuat kegiatan ya. Apakah kompetisi setiap OPD atau lain sebagainya, atau tingkat pelajar dan lain sebagainya. Kembali lagi anggaran Pak ya, karena anggaran. Ya, anggaran yang sudah terpotong dari Ascot. Berapa sih Pak? Ngomong dari tadi ngomong saya lupa mau nanya ini pemirsa untuk sekarang sisa untuk 2022 deh Pak, anggaran yang dimiliki oleh Ascot PSSI berapa Pak Eko? Anggaran kita tahun 2022 yaitu 655. Yang 50 juta untuk anggaran untuk yang di futsalnya. Oke. Nah, di sana ada kemarin untuk Porprov sudah selesai. Ya, Porprov selesai. Sedangkan untuk memutar Liga 3 ada anggaran 15 juta ya. Untuk menghadapi di Suratin ini ada anggaran 1 juta gitu. Sedangkan kalau kita ngomong futsal dengan anggaran 50 juta yang kemarin sudah ada kegiatan otomatis kan minim. Ya, minim kan, tapi insya Allah tahun depan kita berbicara banyak untuk tahun depan. Bagaimana nanti koordinasinya kita sebagai Ascot dan juga
futsal atau futsal ini di bawah naungan kita, bagaimana kita komunikasi? Oke Pak, nanti ke depan monggo jenengan membuat program. Membuat program kayak apa? Dengan setelah itu kita baru masukkan, membuatlah rangkaian anggaran berapa yang dibutuhkan jenengan. Kedepannya itu dengan harapan bisa terakomodir kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan futsal ini akan berjalan kembali. Insya Allah Mbak, Insya Allah. Baik. Berbicara anggaran, tentunya kan Pak Eko sendiri ini selaku Ketua Askot PSSI kan punya pandangan nih, 2023 idealnya untuk menghidupi PSSI ini butuh berapa sih Pak gitu? Kalau dulu yang pengalaman saya sebelum pandemi itu bisa sampai miliaran kalau anggaran dari PSSI ya Pak ya. Apakah untuk tahun 2023 sudah ada wacana berapa anggaran berapa yang idealnya untuk menghidupkan kembali PSSI ini? Untuk idealnya ya kita bisa lolos maksudnya bukan bisa lolos untuk persiapan Liga 3 dan lain sebagainya. Itu kalau kita 1,7 sudah cukup. Sudah cukup lah, insya Allah. Sudah cukup. Baik, Bismillah 2023 1,7 untuk PSSI Kota Probolinggo. Baik, itu nanti diusulkan. Semoga terrealisasi. Baik, kita kembali ke futsal Bapak. Siap. Kenapa akhirnya mempunyai pikiran bahwasanya futsalnya perlu dikembangkan di Kota Probolinggo? Apa memang ada potensi itu kemudian sehingga Pak Eko tertarik untuk menghidupkan futsal ini Pak? Kalau potensi kita melihat ya ada beberapa turnamen yang diselenggarakan ya itu sangat-sangat berpotensi. Misalnya apa? Sangat-sangat juga diminati karena futsal itu kita membutuhkan lapangan kecil ya. Di sana juga membutuhkan skill yang kuat, fisik yang kuat kalau futsal ya. Yang mana nanti ini potensi-potensi ini bisa aja kita tarik. Kan gitu. Dari SSB bisa mau futsal kok. Makanya dengan lapangan yang minim, dengan anggaran yang minim, kita bisa menggali potensi-potensi yang ada di futsal ini. Kita tidak perlu dengan lapangan besar kayak gini. Dan anggarannya juga sangat besar. Sangat besar ya kalau kita ketahui lapangan ini. Baik. Dan futsal sangat respon dari masyarakat ya, apalagi bagi kaum milenial. Iya. Yang di luar dari SSB ini sangat digemari sama teman-teman. Tidak perlu lapangan luar, sangat itu. Jadi kita juga menggiring. Juga ada klub ya Pak untuk di Kota Probolinggo? Ada klub-klubnya. Oh, seperti itu ya. Baik. Itu salah satu bisa dibilang terobosan baru ya dari Pak Eko Purwanto untuk menghidupkan atau untuk menyemarakan futsal di Kota Probolinggo ini. Baik. Terakhir ini Pak Eko, apa yang kemudian akan dijanjikan seorang Eko Purwanto ini kepada publik, khususnya pecinta sepak bola di Kota Probolinggo, Bapak? Kita ngomong janji, ya sangat berat sebenarnya, Mbak. Iya, karena harus ditepati kalau sudah berjanji. Harus ditepati kalau ngomong janji ya. Nanti takut pemerintah, takut masyarakat juga. Mana janjinya Pak Eko dulu katanya mau gini-gini. Ya kita nggak bisa ngomong banyak, Mbak. Ya setidaknya kita bisa bekerja. Kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan dengan semangat yang kuat, semangat yang luar biasa dari teman-teman yang lain, dari Askot, bukan hanya saya. Saya tidak bisa bekerja tanpa ada support juga dari pengurus-pengurus. Pengurus-pengurus itu juga banyak, pengurus-pengurus yang lama, dan juga ada pengurus yang baru, yang semangatnya sekarang alhamdulillah luar biasa. Dan itu dibuktikan, Pak. Dan itu dibuktikan. Untuk dua kegiatan ini, kecamatan dan U12 ini kita tidak memakai anggaran APBD. Nah, itu kita buktikan. Karena anggarannya memang tidak ada. Tidak ada. Nah, makanya dengan semangat dan tekad yang kuat, kita tetap ayo sudah. Bismillah, nah, gitu. Bisa terlaksana. Berlaksana. Bisa lancar sampai nanti terakhir ya Pak ya. Dengan ya minimal lah kita dalam waktu dekat ini bisa lolos lah. Lolos untuk disuratinya, untuk jumlahnya lah. Itu aja sudah. Kita ngomong panjang tinggi depan, takutnya nanti juga itu. Yang penting punya tekad yang kuat dan harus dilaksanakan itu tadi Pak ya. Jadi terutama nanti ke depan itu kita benar fokus dalam hal pembinaan di klub-klub ini. Ya kita fokus, kita putar kompetisi lokal. Iya. Ada satu pertanyaan yang tertinggal nih Bapak. Kita tahu bersama bahwasanya kan Askot sepak bola putri ini saat ini kan sudah masuk bidang prestasi ya Pak ya. Nah, apakah juga ada rencana selain tadi futsal juga ada di
pemikiran Pak Eko, kemudian bagaimana dengan askot sepak bola putri ini Pak? Apa ada rencana untuk mengembangkan ke arah sana? Ya pastinya ada ya. Nah, di dalam struktur askot sendiri juga ada pengembangan dan sepak bola putri ya. Untuk ke depan ini masih kita masih cari-cari bibit-bibit, soalnya apa? Mindset dari masyarakat juga kalau putri ini masa wedok bal-balan kan gitu. Ada loh juga ada perempuan bal-balan. Ya, di sini juga ada. Nah, di tiap-tiap klub ini ada juga ternyata ya Pak ya. Ternyata ada putri. Nah, bagaimana kita bisa mensosialisasikan ke masyarakat bahwa sepak bola putri ini bahwa sepak bola bukan hanya putra. Dan putri juga ada, resmi ada sepak bola putri kan gitu. Ya bagaimana penyampaian kita ke masyarakat, memberikan edukasi bagi masyarakat, orang tuanya bagaimana sepak bola ini aman dan bukan hanya untuk kaum laki-laki, putri bisa kok kayak gitu. Baik, tentunya pemirsa tadi kita berbincang dengan Pak Eko ini ada banyak hal dan ada program yang baik yang akan dilaksanakan beliau untuk PSSI Kota Probolinggo ke depan ya Pak ya. Yeah. Mari kita dukung bersama apapun program yang tengah dirancang oleh Bapak Eko Purwanto ini dan askot PSSI Kota Probolinggo, dan kami doakan Bapak lancar selalu untuk segala programnya nanti, dan semoga masyarakat puas terhadap kepemimpinan Bapak di PSSI Kota Probolinggo ini. Siap. Baik, sekian Tada Interview kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Tada Interview edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.